Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dengan NIM 2103202106, yang dimana di sini saya akan mencoba untuk memaparkan materi dari mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Saya akan mencoba memaparkan materi dari pertemuan ke-5 dari mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang indikator, nilai, dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pada indikator nilai dan peran kepemimpinan dalam sektor publik dan privat. Nah, di sini nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Key Performance Indicator adalah indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin, antara lainnya itu yang pertama ada integritas dan moralitas. Integritas menyangkut mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, dan ajaran tentang baik dan buruk. Nah, yang kedua, tanggung jawab, yang dimana pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam organisasi. Yang ketiga, ada visi pemimpin. Visi adalah arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. Yang keempat, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yaitu kearifan seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil dan bijaksana. Yang kelima, ada keteladanan, yang dimana keteladanan seorang pemimpin adalah sikap dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang keenam, ada menjaga kehormatan. Seorang pemimpin harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercela karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi bawahan dan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketujuh, beriman. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sangat penting karena pemimpin adalah manusia biasa dengan semua keterbatasannya secara fisik, pikiran, dan akal budi sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Yang kedelapan, kemampuan berkomunikasi. Antara pemimpin dan yang dipimpin terdapat suatu ikatan kuat sebagai satu keutuhan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pemimpin harus mampu membangun komunikasi dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga kepemimpinannya dapat efektif dan efisien. Yang kesembilan, ada komitmen. Yang kesembilan ada komitmen meningkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor strategis dan penentu dalam kemajuan organisasi, dan pemimpin harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas SDM. Berikut ada manfaat positif dalam pengelolaan kinerja pegawai melalui sistem KPI. Yang pertama yaitu kinerja setiap pegawai dapat dievaluasi secara lebih objektif dan terukur sehingga dapat mengurangi unsur subjektivitas yang sering terjadi dalam proses penilaian kinerja pegawai. Yang kedua yaitu setiap pegawai juga menjadi lebih paham mengenai hasil kerja yang diharapkan darinya. Hal ini akan mendorong pegawai bekerja lebih optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu proses pembinaan kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih transparan dan sistematis. Yang keempat, ada dapat dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment pegawai. Dengan demikian, pegawai yang kinerjanya lebih bagus akan mendapat reward. Sebaliknya, yang kerjanya kurang baik akan mendapat punishment.
KPI merupakan matrik baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Key Performance Indicator biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. Matrik Key Performance Indicator menjelaskan performa kinerja yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan objek strategi dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang capaian organisasi dilihat dari sudut pandang capaian kinerja individu atau unit kerja. Nah, KPI ini merupakan salah satu alat evaluasi yang dapat digunakan oleh organisasi. Penyusunan Key Performance Indicator atau KPI membutuhkan kejelian tersendiri untuk memastikan keunikan setiap organisasi, di mana satu indikator yang digunakan oleh sebuah organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan oleh organisasi yang lain. Nah, berikut masuk pada sebuah matrik yang dikatakan sebagai KPI ketika memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu memiliki target, yakni target apa yang hendak dicapai serta waktu yang diperlukan untuk meraih target tersebut. Yang kedua yaitu berorientasi pada outcome. Jadi tidak sekedar output atau hasil dari proses, sebab outcome berpengaruh secara signifikan. Lalu yang ketiga memiliki nilai threshold atau ambang batas, yakni untuk membedakan antara nilai target dengan nilai aktual. Nah, masuk pada Key Performance Indicator yang dimana merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan dengan ketentuan diantaranya. Yang pertama, indikator KPI harus bersifat terukur, harus bisa dihitung atau diukur. Yang kedua, indikator KPI juga merujuk pada hasil kerja kita atau output kerja. Yang ketiga yaitu ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur atau measurable. Yang keempat yaitu ukuran keberhasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Yang kelima yaitu biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor. Ukuran keberhasilan sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah. Nah, berikut ada pada peran pemimpin dalam penerapan KPI. Yang pertama yaitu secara periodik atau setahun sekali nilai Key Performance Indicator dihitung oleh pegawai dan atasannya. Dalam pengisian tabel Key Performance Indicator, pegawai dan atasan harus memberikan tanda tangan persetujuan pada kolom yang sudah ada di lembar penilaian. Yang kedua, selain itu dalam proses pengisian itu peran aktif dari para atasan sangat diharapkan sehingga proses pengembangan kinerja dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan agar atasan melakukan pertemuan secara periodik dan mengumpulkan semua anak buahnya untuk membahas pencapaian Key Performance Indicator dari masing-masing staf. Yang ketiga yaitu pengelolaan kinerja SDM yang dimana merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemajuan bisnis perusahaan. Diharapkan sistem Key Performance Indicator yang diterapkan akan mampu mendorong kinerja pegawai secara berkesinambungan. Pada gilirannya, hal ini juga akan ikut membantu peningkatan kinerja bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Berikut ada hal yang harus diperhatikan sebelum menetapkan Key Performance Indicator. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua memiliki bisnis proses yang telah terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga yaitu menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat yaitu memonitor setiap kondisi yang terjadi serta melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Nah, ada syarat KPI yang baik seperti kompatibel dengan kemampuan organisasi yang mengkomunikasikan strategi evaluasi atau pengukuran kinerja. Ada juga fokus evaluasi atau pengukuran secara optimal terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi.
ada juga bersifat kuantitatif dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. Selanjutnya yaitu frekuensi pemutakhiran berbasis nilai manfaat bagi organisasi. Lalu ada juga indikator pada instrumen KPI yang bersifat reliable, dapat dikuantifikasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Ada juga memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya juga ada hasil berkemungkinan dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain. Lalu terkait dengan ketersediaan sumber daya dan data, ada juga validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini. Kemudian biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh organisasi. Berikut menyusun Key Performance Indicator. Ada pada tahapan pada penyusunan KPI adalah menyusun tujuan besar KPI dan implementasinya. Organisasi harus memiliki tujuan yang spesifik dalam penyusunan alat kerja evaluasi ini. Tujuan menggambarkan target strategis yang akan dicapai apabila KPI diterapkan pada sebuah organisasi. Lalu menentukan unit analisis. Unit analisis harus disusun dengan rinci dengan definisi operasional yang dapat dipahami dan jelas. Lalu pada kesalahan membuat unit analisa dan definisi operasional dapat mengaburkan validitas hasil yang diperoleh menggunakan instrumen KPI. Unit analisa sering juga dikenal sebagai unit kinerja utama atau aku menjelaskan bagian yang menjadi sasaran evaluasi menggunakan instrumen KPI. Lalu menyusun item evaluasi. Item evaluasi ideal dalam KPI tidak melampaui jumlah 15 butir item. Item ini perlu terfokus pada unit analisis yang jelas. Total skor pada seluruh item adalah 100%. Indeks juga dapat digunakan sebagai standar ukuran. Range menilai atau definisi pada setiap range perlu didefinisikan secara tepat agar temuan menjadi bermakna. Kemudian pembobotan berbeda pada setiap butir juga dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas yang pada setiap organisasi yang tentu berbeda. Hal ini tergantung dengan nilai penting setiap butir yang melekat pada setiap aspek yang akan dinilai. Kepemimpinan publik yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global yang kompleks seperti perubahan iklim, krisis finansial, serta ancaman kesehatan dan keamanan. Kepemimpinan yang baik harus melibatkan kolaborasi antara sektor publik, privat, dan sipil, serta fokus pada melayani masyarakat dan menjaga nilai-nilai publik. Ada kritik terhadap pendekatan manajemen publik yang lebih menekankan kinerja finansial dibandingkan layanan publik. Dalam menghadapi tantangan ini, pemimpin masa depan perlu dilatih dengan perspektif yang tepat dan mampu mengatasi tantangan yang bersifat global. Yang pertama, substansi. Di sini ada ancaman global. Tantangan tentang isu terorisme dan keamanan, persoalan lingkungan, global warming, dan ancaman kesehatan publik seperti avian flu. Lalu ada isu finansial, infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan bantuan sosial perlu disandingkan dengan gerakan anti pajak, batasan sumber daya, dan ketimpangan fiskal. Lalu tantangan demografi, semakin lanjut usia para kelompok orang tua dan kemunduran generasi pemimpin pemerintah, isu migrasi yang berbasis akulturasi, diskriminasi, dan dislokasi ekonomi. Yang kedua, proses. Ini ada sinisme dan alienasi yang luas, rendahnya kepercayaan ke institusi pemerintah dan institusi besar, perlunya transparansi dan standar etika lebih tinggi, perlunya kinerja pemerintah yang lebih tinggi dan pengukuran kinerja yang lebih baik. Ada juga menjaga prinsip akuntabilitas, perlunya keterbukaan pada organisasi pemerintah. Kemudian ada juga kecepatan komunikasi modern, menghemat waktu dalam memikirkan alternatif dan keputusan. Membedakan substansi dan proses adalah salah satu perspektif yang membentuk pemahaman dan juga pendekatan ke isu terkait. Berikut ada kepemimpinan sektor publik versus privat. Kepemimpinan sektor publik masih tertinggal dibanding sektor privat. Meskipun diterapkan secara luas, seringkali model kepemimpinan publik mengadopsi dari sektor privat dan berfokus pada figur politik besar. Padahal kepemimpinan publik lebih kompleks dan mencakup hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pendekatan tradisional yang menganggap pemimpin sebagai individu heroik tidak lagi relevan. Diperlukan model kepemimpinan kolaboratif untuk menghadapi tantangan zaman modern.
Ada peran kepemimpinan dan Manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi berbeda di sektor publik. Manajemen berfokus pada keteraturan dan proses rasional, sedangkan kepemimpinan melibatkan perubahan dan inovasi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pemimpin sektor publik harus mampu menjalankan keduanya untuk mengatasi tantangan kompleks, menenangkan publik saat krisis dan mendorong reformasi. Namun, kajian sering terbatas pada pemimpin senior tanpa cukup menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Yang pertama, ada perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan memiliki fungsi dan fokus yang berbeda, terutama dalam konteks sektor publik. Ini terdapat yang pada poin A, manajemen fokus pada keteraturan. Manajemen berusaha menciptakan dan mempertahankan keteraturan dalam organisasi. Ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pelaporan. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses rasional. Manajemen lebih bersifat sistematis dan rasional dengan pendekatan berbasis data dan analisis. Manajer menggunakan alat dan teknik untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Ini termasuk penganggaran, perencanaan sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja. Pada poin B, di sini kepemimpinan, perubahan, dan inovasi. Kepemimpinan lebih berfokus pada mendorong perubahan dan inovasi. Pemimpin sektor publik harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan untuk perubahan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti visi tersebut. Ini seringkali melibatkan pengenalan ide-ide baru, proses, dan kebijakan. Situasi penuh ketidakpastian, pemimpin sering kali bekerja dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah dengan cepat. Mereka harus mampu mengatasi tantangan yang tidak terduga, mengambil keputusan di tengah kekacauan, dan memberikan arahan yang jelas kepada tim. Yang kedua, ada kombinasi keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Pemimpin sektor publik harus mampu menjalankan kedua peran ini secara efektif untuk menghadapi tantangan kompleks. Ini melibatkan mengelola keteraturan dan inovasi. Pemimpin harus memastikan bahwa operasional sehari-hari organisasi tetap berjalan dengan baik, sambil juga mendorong perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menyeimbangkan kebutuhan publik dan tujuan organisasi dalam situasi krisis, pemimpin harus dapat menenangkan publik dan memberikan kejelasan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik dan menjaga transparansi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Yang ketiga yaitu menghadapi tantangan kompleks di sektor publik. Pemimpin sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, termasuk di sini seperti krisis publik. Pemimpin harus mampu menghadapi dan mengatasi krisis, baik itu bencana alam, masalah kesehatan masyarakat, atau isu-isu sosial. Mereka perlu memberikan arahan yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Reformasi dan kebijakan, pemimpin juga harus berperan aktif dalam mendorong reformasi yang diperlukan dalam organisasi dan kebijakan publik. Ini memerlukan keterampilan untuk bernegosiasi, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memahami dinamika politik yang ada. 4, yaitu kolaborasi lintas sektor. Namun, kajian tentang kepemimpinan dan manajemen seringkali terbatas pada pemimpin senior, tanpa cukup menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Beberapa poin penting dalam hal ini adalah pentingnya kolaborasi. Dalam sektor publik, banyak masalah yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Pemimpin harus mampu bekerja sama dengan organisasi lain, baik pemerintah maupun swasta, untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Partisipasi pemangku kepentingan, di sini pemimpin harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan semua pihak diakomodasi.
Pengembangan jaringan ini membangun jaringan yang kuat dengan pemimpin dari sektor lain sangat penting untuk berbagi sumber daya, informasi, dan praktik terbaik. Nah, peran kepemimpinan dan manajemen di sektor publik saling melengkapi. Manajemen memastikan bahwa proses berjalan dengan efisien dan teratur, sementara kepemimpinan mendorong inovasi dan perubahan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks. Pemimpin publik yang efektif harus mampu menggabungkan kedua keterampilan ini dan berkolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan kolaborasi dan partisipasi, pemimpin dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam memajukan kesejahteraan publik. Nah, berikut masuk pada kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin untuk mempengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Dalam kepemimpinan tersebut, masyarakat diarahkan untuk seperti menyetujui penetapan visi dan misi yang bertujuan menjaga kesatuan sebuah kelompok atau organisasi untuk masa depan. Lalu juga membawa energi positif dan menciptakan standar kerja yang tinggi dan memberikan semangat kerja serta kepercayaan kepada tim. Lalu juga berhasil mendorong tindakan kolektif dan berorganisasi. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi dua orang atau lebih secara bersamaan. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya bertindak sebagai pengarah, tetapi juga sebagai motivator dan inspirator bagi anggotanya. Kepemimpinan publik bertujuan untuk membangun kesatuan dalam kelompok atau organisasi, menetapkan arah yang jelas bagi masyarakat atau tim, mendorong partisipasi aktif dari semua anggota dalam pencapaian tujuan bersama. Yang pertama yaitu menyetujui penetapan visi dan misi. Salah satu tugas utama pemimpin publik adalah untuk mengarahkan masyarakat dalam menyetujui dan menetapkan visi dan misi organisasi. Visi dan misi ini berfungsi sebagai seperti panduan strategis. Visi memberikan gambaran masa depan yang diinginkan, sementara misi menjelaskan tujuan dasar dan alasan keberadaan organisasi. Keduanya membantu anggota memahami arah dan prioritas. Kesatuan kelompok dengan menyepakati visi dan misi, seluruh anggota kelompok atau organisasi memiliki tujuan yang sama. Ini menciptakan rasa persatuan dan komitmen terhadap pencapaian tujuan bersama. Dasar pengambilan keputusan, ini visi dan misi yang jelas membantu pemimpin dan anggota tim dalam membuat keputusan strategis dan operasional yang konsisten dengan arah organisasi. Contohnya seperti dalam sebuah organisasi non-profit, pemimpin mungkin mengajak semua anggota untuk berdiskusi dan menyepakati visi tentang bagaimana mereka ingin berdampak pada masyarakat, serta misi yang mendefinisikan cara mereka akan mencapai dampak tersebut. Yang kedua yaitu membawa energi positif dan menciptakan standar kerja tinggi. Pemimpin publik harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan membawa energi positif. Pemimpin harus menunjukkan antusiasme dan semangat yang menular kepada tim. Energi positif ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan produktif. Menetapkan standar kerja yang tinggi. Pemimpin harus menetapkan ekspektasi yang jelas mengenai kinerja dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, anggota tim terdorong untuk bekerja keras dan berupaya mencapai standar yang telah ditetapkan. Memberikan semangat kerja dan kepercayaan, ini pemimpin harus memberikan dukungan dan dorongan kepada anggota tim, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Kepercayaan dari pemimpin dapat meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab anggota tim. Contohnya seperti dalam tim proyek, seorang pemimpin yang optimis dan selalu memberi pujian atas pencapaian kecil dapat meningkatkan motivasi anggota tim, serta mendorong mereka untuk berusaha lebih keras dalam mencapai target proyek.
Nah, yang ketiga yaitu berhasil mendorong tindakan kolektif. Pemimpin publik juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong tindakan kolektif dalam organisasi ini. Ini mencakup seperti kolaborasi dan sinergi, yang dimana pemimpin harus memfasilitasi kerjasama antar anggota tim sehingga mereka dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Ini bisa dilakukan dengan membangun hubungan yang baik antara anggota tim dan menciptakan kesempatan untuk kolaborasi. Motivasi untuk bertindak. Di sini pemimpin perlu mendorong anggota tim untuk mengambil inisiatif dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Tindakan kolektif terjadi ketika setiap anggota merasa berperan dan memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Membangun budaya partisipasi, yang dimana pemimpin harus menciptakan budaya di mana setiap suara dihargai dan setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Dengan cara ini, tindakan kolektif akan terbangun secara alami dan berkelanjutan. Contohnya seperti dalam sebuah forum komunitas, pemimpin yang mampu mendorong diskusi aktif dan mengajak semua anggota untuk berkontribusi dalam perumusan solusi terhadap masalah yang dihadapi dapat menciptakan tindakan kolektif yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kepemimpinan publik melibatkan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Dalam konteks kelompok atau organisasi, pemimpin harus mampu menyetujui visi dan misi yang jelas, menciptakan energi positif dan standar kerja yang tinggi, serta mendorong tindakan kolektif di antara anggota. Kualitas-kualitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok atau organisasi dapat bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat dan komitmen. Nah, adapun kualitas yang harus dimiliki pemimpin publik seperti mampu menetapkan visi organisasi, tetap berfokus kepada tujuan, mampu melakukan perencanaan pengorganisasian, memberikan kekuasaan pada orang lain, dan juga menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta juga pelaksanaan organisasi, dan juga kelompok bangunan dan pemeliharaan dalam kelompok. Yang pertama yaitu mampu menetapkan visi organisasi dan tetap fokus pada tujuan. Salah satu kualitas utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin publik adalah kemampuan untuk menetapkan visi yang jelas bagi organisasi. Visi ini berfungsi sebagai arah dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi atau institusi yang dipimpinnya. Pemimpin publik yang efektif harus memiliki visi yang strategis, di mana mampu melihat gambaran besar tentang masa depan organisasi dan masyarakat yang dilayani. Visi ini harus relevan, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan serta harapan publik. Komunikasi yang efektif, di mana visi tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi maupun kepada publik, sehingga semua orang dapat memahami dan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Tetap fokus pada tujuan, yang dimana seorang pemimpin publik harus konsisten dalam mengejar tujuan organisasi. Terlepas dari hambatan atau tantangan yang muncul, mereka harus memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan selalu mengarah kepada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu seperti seorang pemimpin publik yang menetapkan visi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya harus mampu memprioritaskan program dan kebijakan yang mendukung pencapaian visi tersebut, serta memastikan semua pihak di dalam organisasi bekerja ke arah yang sama. Yang kedua yaitu mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan memberi kekuasaan pada orang lain. Pemimpin publik juga harus memiliki kemampuan dalam merancang rencana strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan ini melibatkan beberapa langkah penting seperti perencanaan yang matang, yang dimana pemimpin harus menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, tantangan yang mungkin dihadapi, serta prioritas yang jelas. Pengorganisasian
Seperti pemimpin publik harus mampu mengatur sumber daya seperti tenaga kerja, anggaran, dan waktu yang efektif. Pengorganisasian ini mencakup pembagian tugas yang jelas di antara anggota tim dan memastikan bahwa semua elemen organisasi bergerak secara harmonis. Pemberian kewenangan seperti empowerment yang dimana pemimpin yang baik tidak hanya melakukan semua tugas sendiri, tetapi juga memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain di dalam organisasi. Ini melibatkan kepercayaan pada anggota tim untuk mengambil inisiatif dan keputusan, serta memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Contohnya, dalam situasi penanganan bencana alam, seorang pemimpin publik yang efektif akan segera menyusun rencana tanggap darurat, mengorganisir tim penyelamat dan logistik, serta memberi kewenangan kepada pemimpin lokal untuk bertindak cepat dan fleksibel di lapangan. Yang ketiga yaitu menguasai teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Seorang pemimpin publik harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, serta mengambil keputusan yang tepat. Dalam praktiknya, ini melibatkan beberapa kemampuan, seperti identifikasi masalah, yang dimana pemimpin publik harus mampu mengenali masalah atau isu yang dihadapi organisasi atau masyarakat, baik itu masalah yang sudah terlihat jelas maupun yang tersembunyi. Analisis masalahnya itu seperti ada juga analisis masalah yang dimana setelah masalah diidentifikasi, pemimpin harus mampu menganalisis akar penyebabnya dan mempertimbangkan berbagai solusi yang mungkin. Berikutnya pengambilan keputusan, yang dimana pemimpin publik harus berani membuat keputusan bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Mereka perlu mempertimbangkan alternatif yang ada, memperhitungkan risiko, dan memilih solusi yang paling efektif. Keputusan ini harus diambil berdasarkan informasi yang akurat, logika yang kuat, dan prinsip-prinsip keadilan. Contohnya seperti ketika menghadapi krisis ekonomi, seorang pemimpin publik yang kompeten akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan krisis, kemudian membuat keputusan strategis untuk mengatasi masalah tersebut, seperti kebijakan fiskal atau pengaturan anggaran. Yang keempat yaitu pelaksanaan organisasi. Selain membuat rencana, pemimpin publik harus mampu melaksanakan program-program organisasi dengan efektif. Pelaksanaan organisasi mencakup berbagai langkah untuk memastikan bahwa semua kebijakan, program, dan inisiatif berjalan dengan baik. Koordinasi dengan implementasi, seperti pemimpin publik bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dari setiap rencana yang telah disusun. Mereka harus memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan program tersebut. Pengawasan dan evaluasinya itu seperti pemimpin publik harus terus memantau kinerja organisasi serta menilai efektivitas pelaksanaan program. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, pemimpin harus cepat bertindak untuk memperbaikinya. Pengelolaan perubahan itu seperti seiring dengan perkembangan organisasi dan lingkungan eksternal, pemimpin publik juga harus mampu menyesuaikan pelaksanaan rencana dan program agar tetap relevan dengan kondisi terbaru. Adapun contohnya dalam program pembangunan infrastruktur, seorang pemimpin publik akan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran dipatuhi, dan kualitas pekerjaan dipantau. Mereka juga akan mengevaluasi kemajuan dan melakukan perubahan jika ada hambatan. Lalu yang kelima yaitu kelompok bangunan dan pemeliharaan dalam kelompok. Kemampuan untuk membangun kelompok yang solid dan memelihara hubungan dalam kelompok sangat penting bagi pemimpin publik. Ini termasuk seperti membangun tim yang efektif, di mana pemimpin publik harus mampu membentuk kelompok kerja yang kohesif dan memastikan bahwa semua anggotanya bekerja sama dengan baik. Pemimpin harus memilih orang-orang yang tepat untuk peran yang tepat dan membina kolaborasi antar individu.
Pemeliharaan hubungan seperti pemimpin harus memastikan bahwa dinamika kelompok berjalan lancar dan jika terjadi konflik mereka harus memediasi dan menyelesaikannya secara bijaksana. Pemimpin yang efektif juga akan memotivasi dan mendukung anggota kelompok untuk menjaga moral dan semangat kerja. Mengembangkan budaya organisasi yang positif. Pemimpin yang dimana pemimpin publik harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan penuh semangat. Ini membantu meningkatkan efisiensi, inovasi, serta memperkuat loyalitas dan dedikasi anggota kelompok terhadap visi organisasi. Contohnya seperti dalam organisasi pelayanan publik, pemimpin yang baik akan membentuk tim yang efektif untuk menangani keluhan warga, menciptakan sistem kerja yang sinergis, dan menjaga hubungan yang harmonis antara anggota tim. Seorang pemimpin publik yang efektif harus memiliki kemampuan untuk menetapkan visi yang jelas dan fokus pada tujuan, melakukan perencanaan dan pengorganisasian yang matang, serta memberikan wewenang kepada orang lain. Selain itu, mereka harus mahir dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan cepat, mampu melaksanakan program-program organisasi yang baik, serta membangun dan memelihara kelompok yang solid. Kombinasi dari kualitas-kualitas ini akan membuat pemimpin publik mampu mengarahkan organisasinya menuju kesuksesan dan melayani masyarakat dengan baik. Berikut ada kepemimpinan privat, yang dimana kepemimpinan privat ini menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Tugas dari kepemimpinan privat ini seperti penilaian kinerja seseorang dalam suatu organisasi serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi kepemimpinan tersebut. Pribadi bisa mengurangi beberapa perilaku yang kurang baik dari setiap individu. Kepemimpinan privat adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada penanganan individu secara langsung oleh seorang pemimpin. Dalam pendekatan ini, pemimpin berusaha memahami, memotivasi, dan menangani masing-masing anggota dalam tim atau organisasi secara personal. Penekanan utamanya terletak pada hubungan interpersonal yang kuat antara pemimpin dan setiap individu di dalam organisasi. Berikut adalah penjelasan rinci yang dimana mengenai berbagai aspek dari kepemimpinan privat. Seperti yang pertama itu penanganan secara individu. Kepemimpinan privat lebih menekankan pada perhatian khusus terhadap individu dibandingkan pendekatan umum untuk seluruh kelompok atau organisasi. Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan privat bertindak seperti seorang mentor atau pelatih pribadi bagi setiap anggota timnya. Beberapa karakteristik penanganan individu yang dilakukan oleh pemimpin dalam kepemimpinan privat adalah pendekatan personal, yang dimana pemimpin mengenal setiap anggota tim secara lebih mendalam, baik dari segi keterampilan, perilaku maupun motivasi. Hal ini membantu pemimpin untuk memahami kebutuhan spesifik dan potensi unik masing-masing individu. Pendampingan langsung, pemimpin memberikan bimbingan langsung dalam bentuk saran, masukan, dan dorongan yang disesuaikan dengan kepribadian dan kemampuan setiap anggota. Pemecahan masalah individu ini seperti ketika seorang anggota tim menghadapi kesulitan, baik hal pekerjaan atau masalah personal yang mempengaruhi kinerjanya. Pemimpin privat akan memberikan perhatian khusus untuk membantu mencari solusi terbaik. Contohnya seperti seorang manajer dalam sebuah perusahaan mungkin secara berkala melakukan pertemuan pribadi dengan setiap anggota timnya untuk memberikan feedback kinerja yang spesifik dan untuk mendiskusikan perkembangan individu tersebut. Yang kedua yaitu penilaian kinerja individu. Salah satu tugas utama dari kepemimpinan privat adalah melakukan penilaian kinerja secara individual terhadap setiap anggota tim. Penilaian ini bertujuan untuk memahami prestasi dan area perbaikan bagi setiap individu. Dalam penilaian kinerja yang bersifat privat, seorang pemimpin melakukan hal-hal berikut.
seperti evaluasi berkelanjutan, yang dimana pemimpin secara rutin menilai kinerja anggota tim berdasarkan pencapaian target yang sudah ditentukan, baik dari segi produktivitas, kualitas pekerjaan, maupun kemampuan interpersonal. Umpan balik yang personal, yang dimana dalam kepemimpinan privat, pemimpin memberikan feedback yang sangat spesifik kepada individu, tidak hanya sekedar hasil akhir, tetapi juga proses yang ditempuh. Pemimpin juga menawarkan saran yang personal tentang cara meningkatkan kinerja. Ada juga pengembangan personal yang dimana penilaian kinerja ini tidak hanya fokus pada hasil kerja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan karakter individu. Pemimpin memberikan panduan tentang bagaimana individu dapat lebih berkembang sesuai potensinya. Contohnya, seperti dalam sebuah proyek, seorang pemimpin mungkin menilai seorang anggota tim yang menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik, namun perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola waktu. Pemimpin kemudian memberikan saran yang personal terkait manajemen waktu. Yang ketiga yaitu memberikan semangat dan motivasi kepemimpinan privat. Juga Yang ketiga yaitu memberikan semangat dan motivasi. Kepemimpinan privat juga berperan dalam memotivasi individu secara personal. Pemimpin privat harus mampu mengenali kebutuhan emosional dan psikologis dari masing-masing individu serta menyediakan dukungan yang sesuai. Hal ini melibatkan seperti penguatan motivasi, yang dimana pemimpin privat memahami apa yang memotivasi setiap individu, baik itu penghargaan finansial, pengakuan, atau kesempatan untuk berkembang, dan menggunakan pengetahuan ini untuk memberikan dorongan yang tepat. Ada juga penghargaan personal, yang dimana pemimpin memberikan penghargaan yang spesifik dan personal kepada individu yang menunjukkan kinerja atau perilaku yang baik. Misalnya dengan pujian langsung atau kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam proyek yang penting. Mendengarkan secara aktif. Pemimpin juga harus mendengarkan keluhan, kekhawatiran, dan aspirasi individu secara personal. Ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan anggota tim, serta membantu meningkatkan keterlibatan dan komitmen individu terhadap organisasi. Contohnya seperti seorang manajer mungkin memberikan dorongan secara personal kepada seorang karyawan yang merasa kurang percaya diri dengan cara memberikan pengakuan atas kontribusi kecil yang telah dibuat dan memberikan kesempatan untuk lebih terlibat dalam proyek yang menantang. Yang keempat ada mengurangi perilaku yang kurang baik. Kepemimpinan privat juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mengurangi perilaku negatif atau yang kurang produktif dari individu. Melalui pendekatan personal, pemimpin dapat mengenali masalah perilaku atau kinerja lebih awal dan menangani masalah tersebut secara efektif. Ini mencakup seperti identifikasi perilaku negatif, yang dimana pemimpin yang terlibat secara privat dengan anggota tim akan lebih mudah mengenali perilaku yang kurang baik, seperti kurangnya komitmen, produktivitas rendah, dan konflik interpersonal. Ada juga pendekatan konstruktif, yang dimana dalam menangani perilaku negatif, pemimpin privat tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga memberikan solusi yang membangun seperti pelatihan, mentoring, atau peluang untuk belajar dari kesalahan. Perbaikan jangka panjangnya seperti dengan menangani masalah secara personal, yang dimana pemimpin dapat membantu individu mengubah perilaku untuk menjadi lebih positif secara bertahap dan berkelanjutan. Contohnya seperti seorang karyawan mungkin mengalami masalah disiplin waktu. Alih-alih hanya memberikan sanksi, seorang pemimpin privat mungkin akan berbicara langsung dengan karyawan tersebut untuk memahami penyebab keterlambatan dan memberikan solusi, seperti penyesuaian jadwal kerja atau pelatihan manajemen waktu. Nah, kepemimpinan privat adalah pendekatan yang sangat personal dalam memimpin tim atau organisasi. Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan privat bertindak sebagai mentor atau pembimbing bagi setiap individu, dengan fokus pada penilaian kinerja personal, motivasi individu, dan penyelesaian masalah perilaku negatif. Pendekatan ini sangat efektif dalam menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan anggota tim, meningkatkan kinerja, serta membantu anggota tim untuk berkembang sesuai potensinya. Adapun jenis organisasi berdasarkan kepemilikan dan tujuan, yang pada poin ini seperti organisasi
milik pemerintah adalah sebuah organisasi publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk memberikan layanan dan bukan untuk mencari keuntungan, karena organisasi ini merupakan bagian atau elemen dari komitmen sebuah negara untuk memberikan layanan kepada warganya milik sebuah organisasi. Kemudian organisasi milik swasta adalah tujuan utama untuk dibentuk dengan individu atau kelompok yang mencari keuntungan atau laba. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang dan berkendala juga bergerak di bidang yang sama dengan organisasi kebentukan pemerintah atau publik. Nah, perbedaan antara organisasi pemerintah dan organisasi swasta adalah mengenai fokus sasaran yang hendak dicapai. Organisasi pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat atau publik atau ditujukan untuk semua lapisan masyarakat, sedangkan organisasi swasta bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit sebesar-besarnya atau memberikan layanan kepada orang-orang tertentu atau terbatas. Sekian dari materi yang saya paparkan pada materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.